Suatu malam yang sepi, mobil mogok, dan pria asing datang mendekat. Wanita ini panik saat seorang pria lusuh mendekatinya di tengah malam, tapi pria itu malah melakukan hal tidak terduga setelahnya. Malam itu jalanan di pinggiran kota begitu sunyi. Tak ada satupun kendaraan melintas. Hanya suara jangkrik dari semak dan desir angin yang membuat dedaunan bergetar pelan. Di tengah sepi itu, sebuah mobil MPV abu-abu perlahan menepi ke bahu jalan. Lampu depannya meredup, lalu padam sepenuhnya. Mona, sang pengemudi, menatap jarum indikator bensin yang sudah lama menyentuh garis merah. Dan kini, mesin mobil benar-benar mati. Asap tipis mengepul dari kap depan. "Ya Tuhan, kenapa harus sekarang?" gumamnya cemas. Ia baru saja lembur di kantor. Matanya berat, tapi lebih berat lagi pikirannya. Di dashboard, jam digital menunjukkan pukul 23.47. Baterai ponselnya tinggal 2%, cukup hanya untuk melihat waktu, sebelum layar benar-benar gelap. Tak ada sinyal kehidupan lain di sekitar. Tak ada rumah, tak ada suara motor, bahkan tak ada lampu jalan. Hanya sinar bulan pucat yang jatuh di atas kap mobilnya. Mona menatap keluar jendela dengan gelisah. Jalan dua arah itu kosong seperti dunia yang berhenti berputar. Hingga tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sosok seseorang. Bayangan itu berjalan perlahan mendekat. Semakin lama, semakin jelas. Seorang pria. Pakaiannya lusuh, wajahnya kotor, rambutnya panjang dan acak-acakan. Jantung Mona berdegup keras. Ia spontan mengunci semua pintu mobil. "Tolong jangan dekati mobilku," bisiknya panik, hampir tanpa suara. Pria itu berhenti sekitar 5 meter dari mobil. Ia menatap Mona dari balik kaca, wajahnya terlihat bingung. "Mbak, mobilnya mogok ya?" Suaranya serak, tapi terdengar tulus. Mona hanya diam. Matanya tak lepas dari gerak-gerik pria itu. Beberapa detik kemudian, pria itu memperkenalkan dirinya pelan. "Namanya Dika. Saya lihat tadi mobilnya berhenti. Perlu bantuan, Mbak?" Hening. Hanya suara angin yang menjawab. Mona berkeringat dingin. Ia takut, tapi entah kenapa, sorot mata pria itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh, ketulusan yang membuat hatinya ragu untuk terus curiga. Akhirnya, dengan hati-hati, Mona membuka sedikit kaca jendela. "Mobil saya kehabisan bensin," ujarnya pelan. Dika mengangguk. "Kalau begitu, biar saya carikan bensin, Mbak. Tapi mungkin agak jauh, sekitar 2 kilo dari sini." Mona terdiam. Antara percaya dan takut. Tapi pilihan lain tak ada. "Baiklah, tolong bantu saya, ya." Dika tersenyum tipis. "Tunggu di sini saja. Saya segera kembali." Lalu ia pun berjalan perlahan menembus gelap malam. Mona menatap punggungnya yang semakin lama semakin kecil, hingga menghilang di tikungan. Kini ia benar-benar sendiri. Di tengah jalan sepi. Di dalam mobil mati, hanya ditemani dinginnya udara malam. Ia menarik napas panjang. "Apa aku bodoh? Kenapa percaya orang asing begitu saja?" Namun bayangan wajah Dika terus muncul di benaknya. Tatapannya tidak seperti orang jahat. Ada sesuatu yang membuat Mona ingin percaya. Waktu terus berjalan. 15 menit, 30 menit, hampir 1 jam. Dika tak juga kembali. Mona mulai gelisah. Jangan-jangan dia gak balik, pikirnya panik. Ia membuka tas, mencari apapun yang bisa dipakai untuk melindungi diri. Tapi yang ada hanya pulpen, powerbank mati, dan sisir kecil. "Payah," desisnya. Tiba-tiba, suara ranting patah dari luar. Mona spontan menggenggam pulpen itu erat-erat. "Siapa di luar?" teriaknya gugup. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berdesir. Namun tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat, cepat. Mona menahan napas. Matanya menatap keluar, menunggu sosok itu muncul. Dan ketika bayangan itu akhirnya terlihat, rasa takutnya perlahan berubah jadi lega. Dika datang. Ia membawa botol air mineral besar berisi cairan kebiruan, bensin.
Senyumnya samar di bawah cahaya bulan. "Dapat, Mbak. Maaf agak lama, pom bensinnya udah tutup. Jadi saya jalan lebih jauh," katanya terengah tapi tetap sopan. Mona tertegun. "Kamu beli itu?" Dika mengangguk. "Iya, uang saya masih ada sedikit." "Kamu jalan sejauh apa?" tanya Mona. "Sekitar 3 kilo, bolak-balik. Tapi gak apa-apa, yang penting Mbak bisa pulang." Saat Dika menuangkan bensin ke tangki, Mona memperhatikan tangannya yang kotor dan berdebu. Tak ada keluhan di wajahnya, hanya ketenangan. Tak lama kemudian, mesin mobil kembali hidup. Mona menatap Dika dari balik kaca. Hatinya bergetar. Ia mengambil uang dari dompet, tapi Dika menolak halus. "Saya cuma bantu, Mbak, bukan nyari uang." Mona terdiam. Malu dan haru bercampur jadi satu. Ia merasa bersalah telah menilai buruk pria ini. Di bawah sinar bulan, Dika berdiri tenang dengan pakaian compang-camping. Angin malam berembus membawa aroma tanah dan bensin. Ia tersenyum kecil. "Sudah bisa, Mbak. Coba nyalakan lagi." Mona menyalakan mesin, dan suara mobil berdengung halus. Lega luar biasa menyelimuti dadanya. "Terima kasih. Sungguh, saya gak tahu harus gimana tanpa kamu," ucapnya tulus. Dika menunduk sopan. "Gak perlu terima kasih. Saya senang bisa bantu." Namun semakin lama Mona menatap wajahnya, semakin terasa ada sesuatu yang janggal. Wajah itu tenang, tapi di baliknya ada kelelahan yang dalam. "Kamu tinggal di sekitar sini?" tanya Mona pelan. Dika menatap tanah sejenak sebelum menjawab. "Enggak, Mbak. Saya cuma biasa istirahat di pos ronda kosong di ujung jalan sana. Kadang kerja serabutan. Kalau ada yang nyuruh bersihin halaman atau bantu angkut barang, yaitu rezeki saya hari itu." Mona tercekat. Jadi, pria yang baru saja menolongnya malam ini, ternyata seorang gelandangan. Ada rasa haru, iba, dan kagum yang bercampur jadi satu di dada Mona malam itu. Ia membuka dompet, menarik 2 lembar uang 100 ribuan, lalu menatap Dika dengan mata bergetar. "Ambil ini, tolong jangan ditolak." Dika hanya menatap uang itu sebentar, kemudian menggeleng pelan. "Saya nggak bisa terima, Mbak. Kalau saya terima, nanti niat saya bantu jadi salah." Mona terdiam lama. Dunia seakan berhenti berputar. Di hadapannya berdiri seseorang yang hidupnya keras di jalanan, tapi justru punya harga diri jauh lebih tinggi dari banyak orang di kantornya. Ia menarik napas dalam, menyalakan mobil, dan menurunkan kaca jendela perlahan. "Setidaknya, kasih tahu nama lengkap kamu. Biar kalau kita ketemu lagi, aku bisa balas budi." Dika tersenyum kecil. "Nama saya Dika. Cukup Dika aja, Mbak." Mobil itu pun melaju perlahan meninggalkan jalan sepi itu. Namun nama itu, Dika, tertanam kuat di hati Mona. Keesokan paginya, Mona duduk di ruang kerjanya yang modern dan berpendingin dingin. Di hadapannya bertumpuk berkas laporan yang menunggu diselesaikan, tapi pikirannya tak bisa fokus sama sekali. Wajah Dika terus muncul di benaknya. Mata teduhnya, pakaiannya yang lusuh, dan caranya menolak uang tanpa ragu. "Kenapa aku masih kepikiran dia?" gumamnya pelan sambil menatap jendela tinggi yang menampilkan pemandangan Jakarta yang sibuk dan bising. Di bawah sana, mungkin Dika sedang berjalan di antara debu dan panas, sendirian, menembus hiruk-pikuk kota. Sore harinya, sepulang kerja, Mona tak langsung pulang ke apartemen. Rasa penasaran mengalahkan logika. Ia mengarahkan mobilnya ke jalan tempat pertemuan semalam. Kini suasananya sudah berbeda. Ramai, banyak kendaraan lalu lalang. Tapi pos ronda kecil yang disebut Dika masih ada di sana. Mona memarkir mobil dan berjalan pelan. Dari balik pos ronda kusam itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Dika. Pria itu sedang duduk, makan nasi bungkus sederhana ditemani sebotol air mineral. Mona mendekat dengan hati berdebar. "Dika," panggilnya. Dika menoleh kaget, lalu tersenyum. "Loh, Mbak Mona, kok ada di sini?"
Aku cuma pengen nengokin kamu aja. Dika terkekeh pelan. Saya baik, Mbak. Masih hidup dan masih bisa makan. Hehe. Mona ikut tersenyum, tapi dadanya terasa sesak. Ia kembali ke mobil, mengambil sebuah tas kertas, lalu menyerahkannya. Ini sedikit makanan dan baju ganti. Tolong jangan tolak kali ini. Dika menatap lama, ragu. Tapi akhirnya ia menerima tas itu. Terima kasih, Mbak. Tapi saya gak mau merepotkan. Mona menggeleng lembut. Ini bukan repot, Dika. Ini cuma rasa terima kasih. Hening sejenak. Angin sore berembus lembut, menggoyang dedaunan. Mona menatap Dika lama, dalam diam. Betapa seseorang bisa hidup dalam kekurangan, tapi tetap punya martabat sebesar itu. Sebelum pulang, Mona berjanji dalam hati, ini bukan terakhir kalinya ia menemui Dika. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memberi bantuan kecil. Hari-hari berikutnya, Mona tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Di antara rapat dan tumpukan kerja, pikirannya sering melayang ke pos ronda tempat Dika biasa duduk. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak sempat ia pedulikan, pengamen di lampu merah, tukang sapu jalanan, orang-orang yang tidur di trotoar. Semua wajah itu kini mengingatkannya pada satu nama, Dika. Suatu malam, sepulang kerja, Mona membuka laptop dan menulis di media sosialnya. Aku bertemu seseorang yang hidupnya sederhana tapi berhati besar. Dia menolak uangku setelah menolongku di jalan sepi. Dunia masih punya orang baik seperti itu. Ia tak menyebut nama Dika, hanya menceritakan kisahnya dengan jujur. Tak disangka, unggahan itu viral. Ribuan komentar masuk. Banyak yang terharu, banyak yang bertanya siapa pria itu, banyak pula yang ingin membantu. Beberapa hari kemudian, seseorang menyarankan agar Mona membuat penggalangan dana. Awalnya ia ragu. Tapi ketika melihat betapa banyak orang ingin ikut berbagi, ia akhirnya membuat satu dengan judul, Untuk Sang Penolong Tanpa Pamrih. Targetnya sederhana, 20 juta rupiah, cukup untuk membantu Dika punya tempat tinggal dan pekerjaan. Namun dalam 3 hari saja, jumlahnya melejit. 20 juta, 50 juta, 100 juta, hingga akhirnya menembus ratusan juta rupiah. Media lokal bahkan ikut meliput. Mona menatap angka di layar laptop dengan tangan bergetar. Ya Tuhan, orang ini benar-benar menyentuh hati banyak orang, bisiknya haru. Namun di balik senyumnya, muncul satu kekhawatiran. Bagaimana kalau Dika menolak bantuan ini? Keesokan harinya, Mona memutuskan untuk menemui Dika lagi. Ia datang membawa kabar luar biasa itu, dengan hati yang berdebar kencang. Dan di sana, di halaman depan warung tua tempat Dika sedang menyapu, Mona berhenti. Ia menarik napas panjang, lalu menghampirinya dengan senyum. Dika, aku punya sesuatu buat kamu, ucapnya pelan. Dika menatap bingung. Mona berdiri di depannya, menatap penuh haru. Aku buatkan penggalangan dana untukmu. Awalnya cuma kecil-kecilan, tapi sekarang sudah terkumpul hampir 1 miliar rupiah. Dika tertegun. Sapu di tangannya berhenti bergerak. 1 miliar? Suaranya nyaris tak terdengar. Iya, jawab Mona lembut. Orang-orang tersentuh karena kisahmu. Mereka ingin bantu seseorang sebaik kamu. Sore itu, Dika menatap jauh ke arah langit, seolah pikirannya berhenti bekerja. Aku gak pernah minta apa-apa, katanya pelan. Aku cuma bantu karena memang harus begitu. Mona tersenyum, cepat menjawab, aku tahu, Dika. Justru karena itu banyak yang tergerak. Dunia perlu tahu, orang seperti kamu masih ada. Hening menyelimuti mereka. Hanya suara angin sore dan gesekan daun di sekitar warung tua itu. Beberapa detik kemudian, Dika menarik napas panjang. Mbak Mona, aku takut. Mona menatap heran. Takut kenapa? Dika menunduk. Takut kalau semua ini malah bikin aku kehilangan diriku sendiri. Aku udah lama hidup tanpa apa-apa, dan sekarang tiba-tiba punya uang sebanyak itu. Aku gak tahu harus gimana.
Mona menatapnya dalam. Makanya aku ingin bantu. Kita bisa ngatur semuanya bareng-bareng. Kita bikin sesuatu dari uang itu, bukan cuma buat kamu, tapi buat orang-orang seperti kamu juga. Dika diam lama. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Kamu benar, Mbak. Kalau rezeki datang lewat tangan banyak orang, mestinya kembali ke banyak orang juga. Malam itu, di depan warung tua, mereka duduk membicarakan rencana. Mona mencatat ide-ide sederhana dari Dika, tempat singgah untuk gelandangan, dapur umum, pelatihan kerja kecil. Mona kagum. Pria ini tak punya rumah, tapi pikirannya penuh rumah untuk orang lain. Sebelum berpisah, Dika berkata lirih, "Mbak Mona, terima kasih udah percaya sama orang kaya saya." Mona tersenyum lembut. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Dika. Kamu udah ngingetin aku bahwa manusia masih punya hati." Beberapa minggu berlalu sejak donasi itu terkumpul. Kini, Mona dan Dika tak lagi bertemu sebagai penolong dan tertolong. Mereka bekerja bersama, merancang sesuatu yang lebih besar. Mereka menamainya Rumah Singgah Harapan, tempat bagi para gelandangan dan pekerja jalanan untuk mendapatkan makanan, tidur yang layak, dan kesempatan belajar keterampilan. Mona mengurus administrasi, izin, dan kontraktor. Dika, ia memilih di lapangan, ikut bekerja bersama para tukang. Ia mengangkat batu, membersihkan puing, bekerja tanpa lelah. "Aku gak mau cuma duduk nerima bantuan," katanya sore itu. Mona menatapnya kagum, tapi seperti biasa, setiap kabar baik selalu datang bersama ujian. Suatu hari, seorang wartawan datang menulis kisah tentang Dika. Beritanya viral. Orang-orang memujinya. Tapi bersamaan dengan pujian, muncul juga komentar sinis. Ada yang menuduh kisah itu rekayasa. Ada yang bilang Mona hanya cari popularitas di atas penderitaan orang miskin. Saat membaca komentar itu, wajah Mona pucat. "Aku gak nyangka orang bisa sejahat ini di internet," katanya gemetar. Dika hanya tersenyum tenang. "Biarkan aja, Mbak. Orang boleh ngomong apa aja. Yang penting niat kita gak berubah." "Tapi mereka bilang kamu aktor bayaran, Dika," ucap Mona getir. Dika terus memukul paku di papan dinding sambil menjawab lembut. "Kalau mereka mau lihat kebenaran, suruh aja datang ke sini." Ucapan itu menenangkan hati Mona. Ia sadar, Dika adalah orang yang tak lagi terguncang oleh tuduhan apapun. Mungkin karena hidup telah terlalu sering memperlakukan dia dengan salah. Beberapa hari kemudian, bangunan sederhana itu akhirnya berdiri. Dinding bata putih polos, atap seng bergelombang, tapi suasananya hangat dan penuh makna. Di depan pintu, Mona dan Dika berdiri menatap hasil kerja keras mereka. "Ini rumah dari kejujuran," ucap Mona pelan. Dika tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan rumah dari dua orang-orang yang gak pernah kita kenal." Malam itu, setelah para pekerja pulang, hanya mereka berdua yang tersisa di rumah singgah pertama itu. Mereka duduk di teras, menikmati angin malam dan suara jangkrik. Lampu gantung di depan pintu berayun pelan, memantulkan cahaya lembut di wajah mereka. Mona menatap Dika lama. "Aku selalu penasaran, Dika, kenapa kamu bisa hidup di jalan? Kamu orangnya pintar, rajin, jujur. Rasanya gak masuk akal kalau kamu gak punya siapa-siapa." Dika diam lama. Ia menatap tanah sebelum berkata pelan, "Dulu aku punya semuanya, Mbak. Pekerjaan, rumah, istri. Aku kerja di bengkel besar. Tapi satu kesalahan, menghancurkan semuanya." Suara Dika berat. "Aku pernah dituduh menggelapkan uang. Padahal bukan aku, tapi rekan kerjaku. Aku dikeluarkan tanpa sempat membela diri. Istriku malu, dia pergi, bawa anak kami. Dari situ, aku mulai hidup di jalan." Mona terdiam. "Kenapa gak berusaha buktiin kalau kamu gak bersalah?" tanyanya pelan. Dika tersenyum getir. "Sudah, tapi siapa yang mau percaya sama orang miskin?" Ucapan itu menghantam hati Mona. Ia sadar,
Selama ini ia hidup di dunia yang jarang mau mendengar suara seperti milik Dika. Dunia yang menilai manusia dari posisi dan latar belakang. "Maaf," ucap Mona lirih. "Aku juga bagian dari dunia itu. Dunia yang gak pernah benar-benar mau mendengar." Dika menatapnya dan tersenyum tulus. "Gak perlu minta maaf, Mbak. Sekarang aja kamu udah memperbaiki banyak hal." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang lembut, dua manusia itu duduk dalam diam. Bukan diam yang kosong, tapi diam yang penuh rasa syukur. Karena mereka tahu, dari kehilangan yang panjang, akhirnya mereka menemukan kembali arti rumah. Malam mulai turun perlahan, dan hening sempat menyelimuti mereka berdua. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar menggema, menembus udara yang dingin dan lembab. Dika menatap langit yang gelap, matanya berkilat oleh cahaya lampu jalan. "Mungkin dulu aku kehilangan semuanya supaya bisa sampai di titik ini," katanya pelan. "Supaya aku tahu bahwa menolong orang itu jauh lebih berharga daripada punya segalanya." Mona menatapnya lama. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Ia sadar, pria di depannya bukan sekadar penolong di malam itu. Dika adalah cermin yang membuatnya melihat sisi terbaik dari dirinya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Rumah singgah yang mereka bangun kini mulai ramai. Setiap hari ada saja orang datang. Para gelandangan baru yang mencari tempat bernaung, dan warga sekitar yang ingin membantu. Dika mengurus dapur, Mona sibuk mengatur donasi dan laporan keuangan. Semua berjalan lancar, sampai pagi itu. Dua pria berjas rapi datang ke rumah singgah, membawa map tebal dan wajah serius. "Mbak Mona," kata salah satu sambil menunjukkan kartu identitas. "Kami dari lembaga sosial pemerintah. Kami menerima laporan tentang dugaan penyalahgunaan dana donasi." Mona terdiam. "Penyalahgunaan? Tidak mungkin. Semua laporan kami transparan," jawabnya cepat. Petugas itu menatap datar. "Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Ada laporan bahwa dana sebesar 1 miliar rupiah tidak digunakan sesuai rencana." Dika muncul tergesa dari arah dapur. "Ada apa, Mbak?" tanyanya panik. Mona menjelaskan dengan nada gugup. Sementara itu, para petugas mulai memeriksa dokumen, memotret berkas, dan mencatat nomor rekening. Beberapa warga menonton dari kejauhan, berbisik-bisik. Pipinya panas, seolah ia dihakimi di depan umum. Salah satu petugas menatap Dika. "Benar, Pak Dika, sebagian dana digunakan untuk membeli kendaraan." Dika mengangguk. "Iya, mobil bak untuk angkut makanan dan bantuan. Bukan buat pribadi." Mona menimpali cepat, "Semua bukti pembelian ada. Kami siap tunjukkan." Namun berita sudah keburu menyebar. Di media sosial, judul-judul sensasional bermunculan. Penolong jalanan diduga menyelewengkan dana donasi. Mona membaca dengan tangan gemetar. "Dika, orang-orang mulai menuduh kita lagi." Dika menatapnya tenang. "Biarkan waktu yang buktikan. Kebenaran gak butuh pembelaan panjang. Tapi nama baikmu, nama baik kita, dipertaruhkan." Dika hanya tersenyum lembut. "Kalau niat kita benar, Tuhan yang jaga." Kata-kata itu menembus hati Mona. Ia menatap Dika lama. Dalam badai fitnah, pria itu tetap setegar batu karang. Dan saat itu juga, Mona sadar, Dika bukan hanya penyelamat di malam gelap itu, tapi juga kekuatan yang selama ini tak pernah ia miliki. 3 minggu berikutnya menjadi masa paling berat. Pemeriksaan dilakukan berkali-kali. Media terus menyorot. Banyak yang mulai ragu pada niat mereka. Namun keduanya tidak gentar. Mona menyiapkan laporan lengkap, mengumpulkan setiap bukti pengeluaran, sedangkan Dika tetap bekerja seperti biasa. Mengantar makanan, menyapu halaman, menyambut siapapun yang datang tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya, pagi itu tiba. Lembaga sosial pemerintah mengumumkan hasil audit resmi. Tidak ditemukan penyalahgunaan dana sedikit pun. Semua pengeluaran tercatat rapi, sesuai peruntukan. Berita itu menyebar cepat.
Media yang dulu menuduh kini menulis ulang kisah mereka. Kebaikan tak bisa direnggut fitnah. Ribuan pesan dukungan masuk. Beberapa orang bahkan datang langsung ke rumah singgah, membawa makanan, pakaian, dan tenaga untuk membantu. Mona menatap layar ponselnya dengan air mata menetes perlahan. Kita bersih, Dika, akhirnya. Dika, yang sedang menjemur pakaian, hanya tersenyum. Saya udah bilang, kebenaran gak perlu berteriak. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan acara sederhana, peresmian resmi rumah singgah harapan. Puluhan orang datang, mantan gelandangan, warga sekitar, para donatur. Di panggung kecil dari kayu sederhana, Mona berdiri di samping Dika. Tempat ini, katanya di depan mikrofon, bukan milikku, bukan juga milik Dika. Tapi milik semua orang yang pernah kehilangan arah dan ingin menemukan rumahnya kembali. Tepuk tangan menggema. Dika menunduk malu. Matanya basah. Ia tak pernah membayangkan, hidupnya yang dulu di jalan kini berarti bagi banyak orang. Sore itu, ketika semua tamu sudah pulang, Mona dan Dika duduk di tangga rumah singgah. Langit jingga perlahan berganti senja. Dika, bisik Mona lembut. Malam itu, waktu mobilku mogok, aku pikir itu hari paling sial dalam hidupku. Dika menatap langit, tersenyum kecil. Nyatanya, itu malam terbaik buat kita berdua. Mereka terdiam, tapi senyum di wajah mereka berkata banyak. Di bawah langit senja dan hembusan angin lembut, dua jiwa yang berbeda dunia itu tahu, mereka telah membangun sesuatu yang lebih besar dari rumah. Mereka telah membangun harapan.